Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Ali Alamsyah, jurusan manajemen. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang resum dari awal matkul Quran Hadis. Untuk bab pertama di sini definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qoro'atan, yang artinya bacaan. Terus menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut ahli usul fiqh, Al-Quran adalah nama bagi keseluruhan Al-Quran dan nama bagian-bagiannya. Terus menurut ahli kalam, Al-Quran adalah kalam azali yang berdiri pada zat Allah yang senantiasa bergerak, tidak pernah diam, dan tak pernah tertimpa suatu bencana. Terus di sini perbedaan wahyu dengan ilham. Intinya, wahyu adalah suatu yang dibisikkan atau disampaikan ke dalam sukma, diilhamkan dengan cara yang cepat dan rahasia. Sedangkan ilham, intuisinya yang diyakini jiwa sehingga terdorong untuk mengikutinya tanpa tahu dari mana datangnya, sementara wahyu datang benar-benar dari Allah. Perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Hadis qudsi merupakan hadis Nabi yang disandarkan periwayatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis nabawi, penisbatan perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Untuk hadis nabawi itu ada dua macam. Yang pertama itu tauqif, yang artinya itu saripatinya dari Allah sementara lafadznya dari Rasulullah murni. Terus yang kedua itu taufik, yang mana lafadz dari Rasulullah murni dan merupakan hasil pemahaman pikiran dari Rasulullah sebagai penjelasan dari Al-Quran. Terus yang kedua, proses turunnya wahyu dan hikmah diturunkannya wahyu secara bertahap kepada Nabi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 hari, 2 bulan, 22 hari. Dalam proses pewahyuan terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi. Di antaranya itu yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini Nabi tidak melihat suatu apapun, hanya merasakan bahwa wahyu ini sudah berada di dalam kalbunya. Yang kedua, malaikat Jibril itu menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang laki-laki, membo, mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Terus yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti gemericiknya lonceng. Terus yang keempat, malaikat menampakkan dirinya secara langsung di hadapan Nabi, tidak berupa seorang laki-laki, tetapi benar-benar wujud aslinya.
terus sejarah kodifikasi Al-Quran dan metode tertib Al-Quran. Al-Quran dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwasanya awal kepemimpinannya Abu Bakar di hadapan pada peristiwa-peristiwa besar yang berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Karena itu, ia menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Peperangan Yammah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah melibatkan jumlah besar sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam peperangan ini 70 orang hafid dari para sahabat gugur. Melihat kenyataan ini, Umar bin Khattab merasa khawatir. Ia kemudian menghadap Abu Bakar dan memberi usul kepadanya agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, sebab peperangan Yamamah telah menyebabkan banyaknya penghafal Al-Quran gugur di medan perang. Meski awalnya sempat ragu karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan pembukaan Al-Quran, demi kemaslahatan umat, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menulis dan mengumpulkan kembali naskah Al-Quran yang masih berserakan tersebut. Lembaran-lembaran yang dikumpulkan oleh Zaid tersebut kemudian disimpan di tangan Abu Bakar hingga ia wafat. Sudah lembaran-lembaran pun berpindah ke tangan Umar sewaktu ia masih hidup, dan selanjutnya berada di tangan Hafsah binti Umar bin Khattab. Baru pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, untuk pertama kali Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Penulisan Al-Quran di masa Utsman diselesaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar. Umar memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Jubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisyam. Terus yang selanjutnya, hakikat asbabun nuzul Al-Quran. Pengertian asbabun nuzul. Ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk ithaf dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbaban nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya suatu, meskipun segala fenomena yang membelakangi terjadi suatu dapat disebut asbab nuzul dalam pemakaiannya. Ungkapan asbab nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbabal wurud secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Hati penting mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama itu mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum dalam menghadapi suatu peristiwa. Dapat membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi apabila hukum dinyatakan dalam bentuk pernyataan umum. Terus yang ketiga, apabila lafaz yang diturunkan berbentuk umum terdapat dalil atas khususnya, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Adapun pedoman mengetahui asbabun nuzul. Untuk mengetahui asbabun nuzul, para ulama berpedoman kepada riwayat sahih yang bersumber dari Rasulullah atau para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa asbabun nuzul itu tidak bisa diketahui semata-mata akal
melainkan dari orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran atau dari orang-orang yang memahami asbab an-nuzul, lalu mereka menelitinya dengan cermat, baik dari kalangan sahabat, tabi'in atau yang lainnya. Dengan catatan pengetahuan mereka diperoleh dari ulama-ulama yang dapat dipercaya. Hal ini dikarenakan pemberitahuan sahabat mengenai masalah ini, jika redaksinya jelas, bukanlah didasarkan pada istihad semata, tapi mempunyai hukum marfu yang disandarkan pada Rasulullah. Terus selanjutnya hakikat qot dan zani. Hakikat qot'i dan zani, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Dari segi turunnya berkualitas qot'i, pasti benar. Akan tetapi hukum-hukum yang dikandung Al-Quran ada kalanya bersifat qot'i dan ada kalanya bersifat zani, relatif benar. Istilah qot'i dan zani masing-masing terdiri atas dua bagian, yaitu yang menyangkut al-subut, kebenaran sumber, dan al-dalalah, kandungan makna. Al-Quran jelas, al-qot'i, al-sub, hakikatnya merupakan salah satu dari apa yang dikenal dengan istilah maklum min al-din bin al-dahrurah, suatu yang sudah sangat jelas aksomatik dalam ajaran agama. Adapun ayat yang mengandung hukum zani adalah lafaz-lafaz yang dalam Al-Quran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Sedangkan menurut Syekh Abdul Wahad, nas qot'i yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat dipahami dengan jelas, tidak mengandung takwil dan tidak ada lapangan untuk memahamkan artinya itu selain dari itu. Sedangkan nas dalil zani yaitu apa yang menunjukkan makna tapi mengandung hal-hal untuk mentakwilkan dan menyimpang dari arti ini, dimaksud oleh adalah arti lain. Aspek-aspek qot'i dan zani dalam Al-Quran. Kekot'ian Al-Quran dari segi diturunkannya memang mutlak untuk tidak diragukan, karena Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan langsung kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Namun secara penunjukan makna ia masih bersifat zani. Cara mengetahui ayat-ayat qot'i dan zani. Beberapa penjelasan yang telah dijabarkan di atas. Suatu ayat dikatakan qot'i apabila lafaz ayat itu mengandung makna tunggal dan tidak dapat dipahami selain yang ditunjukkan lafaz itu. Karakteristik nas yang digolongkan kepada qot'i adalah nas-nas yang dalam penunjukan lafaznya jelas, tegas, dan diungkap dengan penyebutan jumlah, angka, jenis, nama, dan sifat tertentu dari subjek, hukum, dan atau juga dengan kata majmu' yang membatasi pengertian dari suatu objek. Dan selanjutnya yaitu mukjizat dan aspek mukjizat pada Al-Quran. Ijaz Al-Quran menurut bahasa, kata ijaz adalah masdar dari kata kerja ajaya yang berarti melemahkan. Kata ijazul Quran ialah melemahkan Al-Quran, sebab kitab Al-Quran telah menantang para pujangga-pujangga Arab untuk membuat kitab yang seperti Al-Quran. Tetapi dari dulu sampai sekarang tidak ada yang mampu membuat tandingan itu. Maka mukjizat atau kemampuan ijaz bagi setiap rasul berada
antara satu dengan lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat tertentu di mana Rasul disebut diutus. Syarat-syarat yang dinamakan mukjizat. Mukjizat harus berupa suatu yang tidak bisa disanggupi oleh makhluk apapun, tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dari pengakuannya. Pembagian mukjizat Al-Quran. Yang pertama itu ada hissi. Mukjizat hissiyah adalah mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang. Mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan pada manusia biasa, yakni mereka yang tidak bisa menggunakan kecerdasan pikiran, yang tidak cakap pandangan hatinya, dan rendah budi dan perasaannya. Yang kedua itu ada mukjizat manawi, ialah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tapi harus dicapai dengan kekuatan akali atau dengan kecerdasan pikiran. Karena orang-orang tidak mungkin mengenal mukjizat ini melainkan yang berpikir sehat, bermata hati yang menyalang, berbudi luhur, dan tidak suka menggunakan kecerdasan pikirannya. Selanjutnya itu ada tafsir maudhu. Pengertian tafsir maudhu. Tafsir maudhu yaitu sebuah tafsir yang dicetuskan dari para ulama agar memahami makna-makna dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagai memahami metode tafsir ini penelitian dan akan memberikan paparan pengertian tafsir secara bahasa. Menurut Imam Zarkashi, tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW, serta penjelasan yang makna-maknanya juga mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Terus perbedaan metode tematik dengan metode tahlili. Yang pertama itu metode tafsir tahlil. Yang pertama, mufassir tahlil memerhatikan semua ayat sebagaimana yang tercantum mushaf. Yang kedua, mufassir tahlili berusaha untuk berbicara menyangkut segala sesuatu yang ditemukannya dalam setiap ayat. Terus metode yang kedua itu tafsir mundoi. Yang pertama, mufassir mundoi dalam penafsirannya tak terikat dengan susunan ayat dalam mushaf, tapi lebih terikat dengan urutan masa turunnya ayat atau kronologi kejadian. Yang kedua, mufassir maudhu tak membahas segi permasalahan yang terkandung oleh suatu ayat, tapi hanya berkaitan dengan pokok bahasa atau judul yang ditetapkannya. Selanjutnya itu ada hadis dan perbedaan dengan susunan khobar dan kabar. Pengertian hadis menurut ulama fuqaha atau ulama ahli ilmu fikih, hadis berarti sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi yang tidak memiliki sangkut paut dengan masalah-masalah wajib. Sedangkan menurut ulama muhaddisin menjelaskan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang keluar dari mulut atau bibir Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifat Nabi. Menurut ulama usul, yang dinamakan hadis yakni segala sesuatu yang baik kauliyah maupun fi'liyah
dan takriri sehingga patut dijadikan dalil hukum syara. Lebih jauh lagi ke jumhur atau pendapat bersama ulama muhaddisin, yang disebut hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik secara perkataan maupun perbuatan. Ada 3 hadis dibagi menjadi 3 bagian, yakni hadis qawli, hadis fi'li, hadis takriri. Hadis qawli yaitu hadis yang bersumber dari perkataan Nabi dalam berbagai bidang. Hadis fi'li yaitu hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi yang menunjukkan hukum syara seperti menjelaskan tata cara sholat. Terus hadis takrir yaitu hadis yang berdasar dari perbuatan maupun perkataan sahabat yang kemudian ditujukan oleh Nabi. Selanjutnya, bentuk sunnah dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pengertian sunnah. Pengertian sunnah. Sunnah adalah jalannya, sunnah menurut bahasa, jalan yang bisa dilakukan baik berupa cara yang baik ataupun buruk. Menurut istilah ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari segi kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum. Fungsi sunnah. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah berfungsi untuk menjelaskan kepada umat Islam ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 16 yang artinya kami menurunkan kepada engkau Al-Quran agar engkau jelaskan kepada umat manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Ada kalanya sunnah menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Quran. Penjelasan Rasulullah terhadap Al-Quran dan beberapa bentuk, yaitu merinci hukum global yang ada dalam Al-Quran, seperti kewajiban sholat yang ada dalam Al-Quran yang bersifat global karena tidak memerinci beberapa kali, beberapa rakaat dan beberapa tata cara. Bentuk sunnah. Pandangan yang menyatakan bahwa Nabi sebagai syar'i atau pembuat hukum adalah sejalan dengan firman Allah surat Al-Hasr ayat 7 yang memerintahkan umat Islam agar menerima segala yang berasal dari Nabi dan meninggalkan segala larangannya, yang mana artinya apa saja yang dibawa Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Berpedoman kepada definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fiqh di atas, maka sunnah diklarifikasi kepada 3 bagian. Yang pertama itu sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, yang ketiga itu sunnah takriyah. Sunnah kauliyah yang dimaksud adalah setiap perkataan Rasul yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam menentukan hukum syara. Contohnya perkataan Rasul tentang sucinya air laut dan bangkai yang halal. Sunnah yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah setiap perbuatan Rasul SAW yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara. Salah satu contohnya adalah sabda Nabi. Yang ketiga itu sunnah takririyah, adalah setiap pengakuan atau persetujuan Rasul terhadap perkataan atau perbuatan salah. Persetujuannya tersebut bisa dalam bentuk diamnya beliau tanpa mengingkarinya, atau dengan cara persetujuan dan menyatakan kebaikan perkataan
buatan sahabat. Titik contohnya adalah diamnya beliau terhadap pelaksanaan salat asar sebelum sampai di Bani Quraisy sebagai alat menggerakkan salat asar sekalipun belum sampai di Bani Quraisy, sementara yang lain tidak melaksanakan sebelum sampai di tempat tersebut. Misalnya sejarah penulisan hadis. Hadis merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam setelah Al-Quran. Pentingnya hadis dalam Islam membuat Rasulullah serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalannya menaruh perhatian besar atasnya. Penulisan hadis adalah suatu bukti perhatian besar Rasulullah dan para sahabat akan hadis. Penulisan hadis pada zaman Nabi. Dalam pembahasan tersebut telah dikatakan bahwa pada masa jahiliyah dan masa pertama Islam, aktivitas tulis-menulis telah ada. Bahkan penulisan hadis pada masa sahabat sebenarnya telah ada, walaupun tidak sebanyak pada masa tabi'in, apalagi masa setelahnya. Hal ini dikarenakan hadis larangan penulisan selain Al-Quran sangat mengena benak para sahabat. Penulisan hadis pada zaman tabi'in. Jika para sahabat Nabi sudah banyak yang mengkoleksi hadis-hadis Nabi, maka para tabi'in yang notabene para murid sahabat juga banyak mengkoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan mengoleksinya ini mulai dari disusun menjadi satu kitab yang beraturan. Metode yang dilakukan para tabi'in adalah mengkoreksi dan mencatat hadis adalah melalui pertemuan-pertemuan talaki dengan para sahabat. Selanjutnya mereka mencatat apa yang dapat dari pertemuan tersebut. Ciri-ciri hadis yang pertama itu ada hadis muwaddo'. Hadis muwaddo' merupakan Al-Muwatta atau Muwatta Malik merupakan kitab hadis dan fikih yang disusun oleh Imam Malik. Terus hadis Jami' At-Tirmidzi mengandung dua maksud utama, yaitu menerangkan ilmu fikih dan dalam masa yang sama bertujuan menerangkan hal-hal hadis. Terus macam-macam hadis dari segi perawi. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi, sedangkan secara istilah hadis ahad merupakan hadis yang di dalamnya tidak dipenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, atau dengan kata lain hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai persyaratan derajat hadis mutawatir. Macam-macam hadis ahad itu ada 3 macam, yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur menurut istilah ia hadis yang pada tingkatannya periwayatannya pertama dan kedua dari orang yang kemudian pada 3 sudahnya barulah tersebar luas. Yang kedua hadis aziz. Yang ketiga itu ada hadis gharib. Selanjutnya itu ada hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih, hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan habis dari rawi yang lain juga adil dan baik juga sampai akhir sanad. Hadis hasan secara bahasa adalah sifat yang mempunyai arti dari ahlusnah, artinya indah, cantik. Sedangkan menurut istilah hadis hasan ada hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir. Cukup sekian dari saya mereview materi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.